Prabowo melontarkan sebuah janji yang seolah memang ingin didengar para pendukungnya. Menjemput Habib Rizik Syihab. Begitu saya menang, saya akan kembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Tentu fitnah tentu banyak. Kalau Bapak memang duduk nanti menjadi presiden, terkait dengan saya pribadi, dua saja. Pertama, jangan Bapak undang saya ke istana. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Ada teman saya yang baru ketemu dengan Prabowo Subianto. Dan teman saya itu bilang, ternyata Pak Prabowo itu orangnya rendah hati. Humble, kata dia. Dia bercerita dengan penuh kekaguman kepada saya yang dia tahu adalah pendukung Ganjar Pranowo. Kemudian saya respon, saya juga tahu Pak Prabowo itu memang orangnya rendah hati. Loh, kok lu tahu? Kata dia. Ya, coba aja tonton kembali, baca kembali Prabowo 2019. Lihat saja bagaimana kesan kerendahan hatinya Prabowo itu ditunjukkan. Contohnya, ketika Prabowo terkesan rendah hati menerima mereka-mereka yang disebut dengan ulama misalnya. Prabowo dengan rendah hati menyimak, bahkan sambil bercucuran air mata. Matanya berkaca-kaca mendengar ucapan dari Ustadz Abdus Somad alias UAS. Ketika Prabowo berkaca-kaca, itu kan jelas menunjukkan kerendahan hatinya dia. Dan dia sangat tersentuh. Kemudian ketika Prabowo berjanji waktu kampanye akan menjemput Rizik sendiri kalau terpilih Presiden 2019 ke Saudi. Bahkan kata dia, saya akan menyiapkan pesawat sendiri untuk menjemput Habib Rizik, kata dia. Ini kan mau menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bagaimana seorang presiden, ya impiannya waktu itu, mau menjemput orang yang waktu itu masuk buronan, masuk DPO, menggunakan pesawatnya sendiri. Ini kan sikap yang penuh kerendahan hati. Kemudian Prabowo yang penuh rendah hati menerima mereka yang disebut dengan ulama Ijtima 212, tokoh-tokoh FPI, ataupun mendengarkan, menyimak ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang yang mengantarkan dia ke sorga, yang akan menjemput dia ke sorga. Sikap-sikap Pak Prabowo itu kan menunjukkan kerendahan hati. Jadi ketika kamu bertemu Prabowo kemudian terkesan rendah hati dan teman-temanmu, kata saya, itu bukan hal yang istimewa. Ya ketemu kamu juga gak istimewa banget karena Prabowo gak sampai nangis, gak sampai berkaca-kaca ketika dia bertemu dengan Abdus Somad pada tahun 2019, saya bilang. Masih rendah hati Prabowo 2019 kalau dibandingkan dengan sekarang, kata saya. Teman saya mendengar ucapan saya hanya bisa tersenyum kecut, tersenyum masam. Itu kan. Ya, itulah. Karena memang dalam politik itu ada yang namanya rebranding. Memang terkesan Prabowo saat ini melakukan rebranding terhadap gaya dia dan kesan dia. Prabowo berusaha untuk mengkopas, ya, copy paste dari gaya Joko Widodo.
ditunjukkan dengan kerendahan hati, kemudian juga dengan menjaga kata-kata. Ya, Prabowo melihat bahwa dengan gaya yang rendah hati Pak Jokowi dari 2014 dan 2019 unggul di atas Prabowo. Dan saya kira Prabowo menyadari hal itu. Dia berusaha keras untuk mengubah dirinya. Meskipun terkesan seperti menipu dirinya sendiri untuk menunjukkan Prabowo yang bukan aslinya. Tapi ya tetap saja kadang-kadang keluar dari gaya Prabowo yang asli. Ketika waktu pidato di Makassar, ya. Dia mau cerita mau memindahkan makam Pangeran Diponegoro. Kemudian dia terkesan terpojok dengan pertanyaan dari menantu Jokowi, Mas Bobi waktu itu. Itu terkesan sekali bahwa Prabowo keluar aslinya karena merasa terpojok. Jadi kalau kita bicara soal kerendahan hati, seorang yang kesannya bertemu dengan Prabowo, menurut saya bukan hal yang istimewa. Prabowo itu ya bisa rendah hati ya memang karena ada maunya. Ya itu. Dia mau jadi presiden, maka dia akan melakukan apapun usaha untuk membuat dia menang dan membuat kesan yang baik di masyarakat. Nah, ketika teman saya yang terkecoh itu kemudian bikin pengakuan dan sebagainya, bahwa Prabowo itu rendah hati dan humble. Ya bandingkan saja juga dengan Prabowo 2019 yang tampak rendah hati di hadapan Abdus Somad, rendah hati di hadapan Rizik, rendah hati di hadapan Adi Hidayat, rendah hati di hadapan 212. Karena waktu itu dan saat ini pun Prabowo ada maunya. Jadi jangan terkecoh dengan tiba-tiba orang tiba-tiba ramah, tiba-tiba rendah hati. Karena ada tujuan, ada maunya. Dan kesan itu juga kita bisa menonton misalnya film-film mafia. Seperti Al Capone ya. Ataupun juga di Godfather, Corleone. Mafia Corleone. Bagaimana kerendahan hati dan keramahan mereka, kebaikan mereka terhadap keluarga-keluarga mereka. Terhadap istrinya, khususnya kepada anak-anaknya, kepada adik-adiknya, kepada orang tuanya. Itu kan luar biasa. Di rumah mereka tampak humble, tampak sangat manusia rumahan yang penyayang, pecinta, seorang bapak yang luar biasa. Tapi ketika di luar rumahnya ya ganasnya muncul. Nembakin orang, membunuh orang sembarangan, memukuli orang, menyakiti orang, menipu orang sembarangan. Jadi ya jangan terkecoh kepada seseorang ketika kita tidak melihat konteksnya. Kalau orang memang ada maunya, ya apa saja dia melakukan. Merendahkan diri, menipu diri, membohongi diri pun dia lakukan. Jadi jangan pernah tertipu oleh kesan-kesan rebranding Prabowo. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.